Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perkembangan sosial dan emosi anak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Salsa Nabila, yang kedua ada Sosilawati Hahibali, dan yang ketiga ada Wildani Abdan. Selanjutnya kepada Sosilawati, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sosilawati Hahibali akan menjelaskan pengertian perkembangan anak. Pengertian perkembangan anak adalah sebuah proses perubahan pada diri seorang anak menuju tahap pendewasaan. Perkembangan anak mengacu pada perubahan biologis, psikologis, dan emosional yang terjadi pada manusia antara kelahiran dan akhir masa remaja sebagai individu berlangsung dari ketergantungan untuk meningkatkan ekonomi. Perkembangan sosial pada anak usia dini merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral kesatuan, dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Anak dilahirkan belum bersifat sosial, dalam arti dia belum memiliki kemampuan untuk bergaul dengan orang lain. Ini adalah proses yang berkesinambungan dengan urutan yang diprediksi, belum memiliki kursus yang unik untuk setiap anak. Itu tidak berkembang pada tingkat yang sama, dan setiap tahap dipengaruhi oleh jenis perkembangan. Karena perubahan-perubahan perkembangan dapat sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan cara selama hidup prenatal, genetika, dan perkembangan janin biasanya dimasukkan sebagai bagian dari studi perkembangan anak. Istilah terkait termasuk psikologi perkembangan, mengacu pada perkembangan di seluruh umur, dan pediatri, cabang kedokteran yang berhubungan dengan perawatan anak-anak. Perubahan perkembangan dapat terjadi sebagai akibat dari proses genetik yang dikenal sebagai pematangan atau sebagai akibat dari faktor lingkungan dan belajar, tetapi paling sering melibatkan interaksi antar keduanya. Hal ini juga dapat terjadi sebagai akibat dari sifat manusia dan kemampuan kita untuk belajar dari lingkungan kita. Bentuk-bentuk tingkah laku anak, mulai bergaul atau hubungan sosial, baik dengan orang tua, anggota keluarga, orang dewasa lainnya, maupun teman bermainnya. Anak mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosial sebagai berikut. Pembangkang terjadi pada anak usia 18 bulan sampai 3 tahun, yaitu suatu bentuk tingkah laku melawan. Agresi, perilaku menyerang balik secara fisik maupun kata-kata, merupakan suatu bentuk reaksi terhadap rasa kecewa karena tidak terpenuhi keinginannya. Bertengkar terjadi apabila sang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain, seperti direbut barang atau mainannya oleh temannya. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk ejekan, cemoohan yang menimbulkan reaksi marah pada orang di sekitarnya. Persaingan, keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu didorong atas distimulasi oleh orang lain. Kerjasama, sikap mau bekerja sama dengan kelompok. Tingkah laku berkuasa, sejenis tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi, atau bersikap bisnis. Mementingkan diri sendiri, merupakan sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya. Simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mendekati, atau bekerja sama dengannya. Faktor-faktor pengaruh perkembangan sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan intelijensi. Poin pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh
terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Di dalam keluarga, berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian, pada dasarnya, keluarga merekayasa perilaku kehidupan budaya anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Poin kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Poin ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Tanda kutip, ini anak siapa? Tanda kutip. Secara tidak langsung, dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya akan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya. Dari pihak anak itu sendiri, perilakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial yang tidak tepat. Hal ini dapat berakibat lebih jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dari kelompoknya. Akibat lain, mereka akan membentuk kelompok elit dengan normanya sendiri. Poin keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah. Kepada peserta didik, bukan saja dikenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan kepada norma kehidupan bangsa, nasional, dan norma kehidupan antar bangsa. Etik pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Poin kelima, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Anak yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dan perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Kesimpulan, perkembangan sosial adalah proses kemampuan belajar tingkah laku yang berhubungan dengan individu untuk hidup sebagai bagian dari kelompoknya. Di dalam perkembangan sosial, anak dituntut untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial di mana mereka berada.
Tuntutan sosial yang dimaksud adalah anak dapat bersosialisasi dengan baik sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya dan cenderung menjadi anak yang mudah bergaul. Emosi pada masa awal kanak-kanak sangat kuat. Pada masa ini merupakan saat ketidakseimbangan di mana anak mudah terbawa emosi, sehingga sulit dibimbing dan diarahkan. Perkembangan emosional anak tidak selamanya stabil. Banyak faktor yang mempengaruhi stabilitas emosi dan kesanggupan sosial anak, baik yang berasal dari anak itu sendiri maupun berasal dari luar dirinya.